Shalom, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Saya mau mengajak kita semua untuk bersyukur dan memuji Tuhan pada pagi hari ini buat segala kehidupan yang telah kita terima. Dan saya mau mengajak kita untuk bangkit dari tidur kita dan puji muliakanlah Tuhan melalui firman-Nya pada pagi hari ini yang tertulis di dalam Kitab Hesekiel pasal 18 ayat 4. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dalam hati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan membacakan kembali firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Kamis 19 September 2024, yang tertulis dalam kitab Hesekiel 18 ayat 4. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Idama audona puna saluhu toddi ni jalma, dang nang toddi ni ama-ama, nang toddi ni anakna, audona punasa toddi ni manang isi namar dosa ikonido mate. Kamu milik Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Saya mau mengajak dan mengundang kita semua untuk bangun dari tidur kita dan segera bersyukur dan memuji nama Tuhan, sebab kebaikan Tuhan dalam hidup kita nyata saat ini. Mari serahkan hidupmu pada Tuhan Sang Penciptamu. Melalui firman Tuhan pagi ini, kita diingatkan bahwa setiap saat kita harus mempertanggungjawabkan diri kita kepada Tuhan. Seperti dikatakan, sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berdosa itu yang harus mati. Beberapa hal yang sangat penting melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, soal kepemilikan jiwa kita. Dikatakan jiwa kita, baik ayah maupun anak, kita adalah milik Tuhan. Sungguh semua jiwa aku punya. Demikianlah firman Allah kepada Hesekiel pada masa umat Israel dalam pembuangan di Babel. Allah adalah pemilik semua jiwa orang benar di hadapan Allah maupun yang tidak. Artinya bahwa manusia tidak ada wewenang terhadap jiwanya sendiri, karena kita adalah milik Allah. Bagi kita yang hidup di dalam kebenaran Allah, telah dijamin bahwa kita telah menerima rumah abadi bersama dengan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, memberi sebuah pengharapan bahwa kita tidak usah risau tidak mendapat tempat, karena Allah sudah menyediakan, tidak terbatas seperti tempat tinggal di dunia, tidak berkekurangan seperti di bumi yang sempit ini, melainkan rumah Bapa adalah rumah yang disediakan bagi bersekutunya keluarga Allah sesudah di dunia ini. Dari firman Tuhan ini kita menyadari bahwa sesungguhnya kita semua kepunyaan Allah. Tidak ada seorang pun pantas berbuat sesuka hati dan melanggar ketetapan Allah. Apa yang dilakukan Allah untuk kepunyaannya, Ia menjamin jiwa dan menyediakan tempat yang akan kita tuju setelah kita hidup di dunia ini. Sungguh kita bersuka cita menjadi kepunyaan Allah, karena Allah memperhitungkan yang perlu bahwa juga memberi jaminan bagi jiwa kita. Apakah kita sudah menunjukkan sikap hidup yang pantas sebagai kepunyaan Allah? Yang kedua, semua orang yang berdosa harus mati. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya, termasuk atas dosanya. Orang yang berbuat dosa, dialah yang harus mati. Anak tidak akan menanggung kesalahan ayahnya, dan ayahnya tidak akan menanggung kesalahannya. Orang benar menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Lalu apa yang terjadi jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapan Tuhan? Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadapnya, dan ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Saat Tuhan mengampuni kita, Dia tidak mengingat-ingat lagi segala dosa kita. Kalau Allah saja tidak mau mengingat segala dosa kita, apa gunanya kita menyimpan kesalahan, amarah, atau dendam?
Kita perlu meneladani cara Tuhan mengampuni kita, mengampuni dan memaafkan kesalahan sesama. Jika kita mengatakan kepada seseorang, aku mengampunimu, atau aku memaafkanmu, itu berarti kita tidak menyimpan lagi kesalahannya. Jika kita mampu memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain kepada kita, dan kita tidak mau menyakiti hari orang lain, itu berarti bahwa kita sudah milik Kristus, bukan milik dunia dan bukan milik kita sendiri. Jika kita milik Tuhan, kita harus memberi tanggung jawab kepada Tuhan atas segala kehidupan kita. Buanglah yang sudah rusak kehidupanmu dengan Tuhan, dan mulailah dengan hal yang baru yang masih berharga. Karena itu, milikilah rasa tanggung jawab yang benar agar kita mampu mempertanggungjawabkan jiwa dan dosa kita di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Atas penyertaan-Mu kami bisa menikmati kehidupan yang baru ini di pagi hari ini. Berkati kami Tuhan dalam segala kehidupan kami. Kami mohon dan berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Jika ada di antara jemaat-Mu yang sakit Tuhan, tolong mereka sembuhkan. Jika ada jemaat-Mu yang bergumul, kuatkan mereka Tuhan. Berikan pengharapan yang kekal melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami ini. Berkati gereja-Mu Tuhan, HKBP secara umum dan HKBP secara khusus Resort Bandung Riau Marta Dinata ini. Para hamba-hamba Tuhan yang melayani, biarlah Tuhan yang menyertai. Berkati juga setiap jemaat-Mu di dalam segala persekutuan di tengah-tengah gereja-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan untuk selalu memuji-Mu di setiap saat dimanapun kami berada. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami layak menerima berkat kuasa karunia-Mu dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, atas nama seluruh pelayan dan hamba Tuhan yang ada di Gereja HKBP Resort Bandung ini, mengucapkan selamat berkarya dan selamat melakukan segala aktivitas kita. Horas.